Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan menceritakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat membuat penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Cen- Cerita novel ini memang sangat menarik, sangat menghibur. Di sini adalah novel yang berjudul The Story of Yichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga akan mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-192 yang bertepatan dengan bab ke-904. Securan berkata, kalau begitu jangan tutup telepon dulu. Setelah bunyi bip, kami akan melakukan penilaian atas layanan kami ini. 1 adalah sangat puas, 2 adalah puas, 3 adalah tidak puas. Ichen berkata dengan sedih, 1 sangat puas. Securan baru berkata dengan puas, terima kasih atas penilaian pelanggan terhormat. Sampai di sini dulu koneksi hari ini. Sampai jumpa lagi. Ichen tidak bisa tidur nyenyak malam ini meskipun dia telah naik level, tapi ini adalah pertama kalinya dia tidur seranjang dengan Securan sejak menikah. Tentu saja meskipun satu ranjang, tapi tidak ada kesempatan berbagi bantal. Mereka berdua berpisah bantal masing-masing dan tidur di dalam selimut masing-masing. Ichen tidak berani melewati garis batas, bukankah dia akan sangat sial kalau turun level lagi. Securan sebenarnya juga tidak bisa tidur untuk waktu lama. Hatinya juga merasa sangat gugum meskipun dia dan Yichen tidur di dalam selimut masing-masing dan tidak berkatan, tapi tetap merasa jantungnya berdegup kencang. Ini adalah pertama kalinya dia tidur seranjang dengan seorang pria sejak dia pisah kamar dengan orang tuanya sewaktu dia masih kecil. Aneh rasanya kalau tidak panik. Mereka berdua tidak bisa tidur untuk waktu yang lama dengan pikiran masing-masing sebelum akhirnya tertidur. Pagi keesokan harinya, Yichen membuka mata dan Securan yang ada di samping telah pergi. Terdengar suara mandi di dalam kamar mandi dan Yichen tahu kalau Securan sedang mandi. Securan adalah wanita yang sangat bersih. Dia akan mandi setiap pagi dan malam. Yichen sudah terbiasa melihat semua ini. Dia meregangkan ototnya sewaktu dia akan bangun. Ponsel yang ada di bawah bantalnya bergetar. Dia mengambil ponselnya dan menemukan kalau itu adalah telepon dari Li Chopin. Setelah teleponnya terhubung, terdengar suara panik Li Chopin. Kak Yichen, terjadi masalah di panti asuhan. Yichen segera bertanya, masalah apa? Terjadi masalah apa di panti asuhan? Kamu jangan panik dan katakan pelan-pelan. Li Chopin berkata, ada 10 anak hilang, mungkin dicuri orang. Apa? Yichen merasa panik dan marah begitu mendengar anak di panti asuhan dicuri. Dia segera bertanya, Chopin, kamu katakan secara detail kepadaku, ada apa sebenarnya? Li Chopin segera berkata, pagi ini Bibi yang bertugas pagi dan bertugas malam melakukan ganti shift. Dia menemukan Bibi yang bertugas malam tertidur pulas dan 10 anak di dalam telah hilang. Bibi yang bertugas di malam hari masih belum bangun sampai sekarang. Dokter mengatakan kalau dia telah diberikan obat bius yang kuat. Ichen langsung marah dan berkata, orang itu berani sekali. Mereka bahkan mencuri anak-anak di panti asuhan. Li Chopin berkata sambil menangis, pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya, tapi kami bisa menemukannya tepat waktu. Perdagangan manusia sangat merajalela sekarang. Mereka bukan hanya berani mencuri anak di panti asuhan, tapi juga berani pergi ke rumah sakit dan rumah penduduk untuk mencurinya. Mereka juga berani merampas anak orang di jalan raya. Setelah itu, Li Chopin berkata lagi, masalah utamanya adalah mereka mendapatkan untung yang sangat besar dalam bisnis ini. Mereka bisa menjual satu anak dengan mudah sekitar 100.000. Jika ada anak yang terlihat lucu, maka ada juga sebagian orang kaya yang tidak bisa memiliki anak yang akan membayar dengan harga yang lebih tinggi. Yichen segera bertanya, bagaimana kondisi sekarang? Apakah sudah lapor polisi? Li Chopin segera berkata, Bibi Li dan kepala panti asuhan sudah melapor sejak tadi.
Kasus ini telah diajukan untuk diselidiki, tapi dokter mengatakan mereka memperkirakan Bibi yang bertugas malam dibius jam 3 dini hari. Ini artinya sudah berlalu 4 jam sejak mereka mencuri anak-anak itu. Mungkin mereka telah keluar dari Jinling selama 4 jam ini, bahkan mungkin sudah keluar dari provinsi. Pada saat ini, Yi Chen merasa sangat marah. Dia tidak pernah menyangka kalau ada perdagangan manusia yang berani seperti itu yang menargetkan panti asuhan. Ketika memikirkan di antara anak-anak ini kemungkinan bisa dijual kepada pengemis yang tidak bermoral, bahkan mereka akan membuatnya cacat, Yi Chen sangat ingin menghancurkan para pedagang manusia ini. Jadi dia segera berkata kepada Li Xiaopen, "Xiaopen, kamu ada di mana sekarang? Apakah ada di panti asuhan?" "Benar." Li Xiaopen berkata, "Aku baru pulang dari kantor polisi. Bibi Li dan lainnya masih berada di sana." "Baik," Chen segera berkata. "Kalian tunggu aku di panti asuhan, aku akan segera ke sana." Dia segera menutup teleponnya, dia segera keluar tanpa memberitahukan kepada istrinya. Ketika dia sampai di lantai 1, Malan yang memakai baju tidur warna merah menyala mendesaknya. "Chen, kamu segera masak, aku sudah hampir mati kelaparan." Chen mengerutkan keningnya dan berkata dengan jijik, "Masak sendiri kalau mau makan." Malan langsung marah. "Oh, kamu sudah hebat sekarang. Sudah ada kemampuan." Chen mengangguk dan berkata, "Jika kamu bisa punya pila seperti ini, aku juga akan menganggapmu ada kemampuan." Ekspresi Malan segera berubah ketika dia mendengar ini. "Chen, apa maksudmu? Apakah kamu merasa dirimu hebat sekarang bisa punya pila ini? Mulai sombong padaku." Chen berkata dingin, "Benar, bagaimana sikapmu ketika aku tinggal di rumah dulu? Aku harap kamu bisa merenungkan sikapmu. Mungkin aku akan memperlakukan seperti kamu memperlakukan dulu suatu saat nanti." Kemarahan Malan hampir hilang sebanyak 80%. Dia baru benar-benar menyadari bahwa Yi Chen sudah berbeda dengan dulu. Dia tidak bisa menekan Yi Chen sekarang. Dia selalu mengatakan Yi Chen makan dan tinggal di rumahnya, tapi semuanya sepertinya terbalik sekarang. Pada saat ini, Su Changkun keluar dari lift. Dia bertanya ketika dia melihat Yi Chen seperti akan keluar. "Yi Chen, apakah kamu mau keluar?" Yi Chen berkata, "Aku mau ke panti asuhan sebentar. Ada sedikit urusan." Su Changkun segera berkata, "Aku kebetulan akan ke asosiasi kaligrafi di lukisan. Aku antar kamu ke sana." Yi Chen mengangguk. "Baik, ayah." Malan berkata dengan marah, "Su Changkun, kamu tidak boleh pergi. Masak sarapan untukku." Su Changkun melihatnya dengan jijik. "Masak sendiri kalau ingin makan. Kalau tidak, jangan makan." Su Changkun tidak mempedulikannya lagi. Setelah itu, keduanya pergi meninggalkan Malan yang penuh emosi. Ada dua pria di rumah ini, mereka mengabaikannya. Dia sudah tidak ada kedudukan di rumah ini, terutama Su Changkun yang tiba-tiba berani mengatakan akan bercerai dengannya. Anjing sialan ini sudah menikah 20 tahun lebih dengannya. Dia tidak berani bertindak seperti ini sebelumnya. Pasti ada sesuatu di balik ini. Dia harus menyelidikinya. Pada saat ini, Yi Chen dan ayah mertuanya sudah tiba di garasi. Xiao Changkun naik ke mobil dan keluar bersama Yi Chen. Mobil baru keluar, Xiao Changkun segera bertanya, "Yi Chen, kamu biasanya banyak ide. Kamu beritahu padaku bagaimana caranya bercerai dengan wanita tidak masuk akal itu." Yi Chen berkata, "Bukankah ibu sudah mengatakan kemarin setidaknya harus pisah rumah selama 2 tahun baru bisa bercerai?" Secangkun berkata dengan panik, "2 tahun terlalu lama." Wanita gala itu masih tidak tahu kalau Bibi Han sudah pulang. Tapi masalah ini pasti tidak bisa disembunyikan untuk waktu yang lama. Maksudku adalah aku mau bercerai dengannya sebelum dia tahu Bibi Han telah pulang. Ketika memikirkan ini, So Changkun berkata dengan sedih, "Tapi kamu sudah mendengar apa yang dikatakan wanita tidak masuk akal itu. Dia mengatakan tidak akan membiarkan aku hidup bahagia kalau aku mencari wanita lain. Aku takut kalau dirinya tahu dengan masalah Bibi Han, dia akan pergi bikin onar dengan Bibi Han. Bibi Han adalah orang yang baik, mana mungkin lawan wanita galak itu." Ichen berkata, "Ayah, aku sangat ingin membantumu, tapi aku tidak berdaya. Lebih baik kamu menyelesaikannya sendiri." Sebenarnya Yi Chen sangat ingin membuat Malan menghilang. Dia sudah ada pemikiran ini sewaktu Malan mencuri kartunya waktu itu. Tapi sayang, dia tidak tega melihat cucuran sedih. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan Malan kembali. Jika dia tidak membiarkan Malan kembali, kehidupan ayah mertuanya pasti sudah sangat bahagia sekarang.
Ketika memikirkan ini, Ye Chen berkata lagi, "Ayah, bukan aku mau mengatakan dirimu. Masalah terbesar dirimu adalah kamu terlalu lunak dan terlalu takut padanya. Kamu langsung panik setelah dia bicara. Jika begini terus, tidak ada orang yang bisa membantumu menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu ingin menyelesaikannya, maka hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri." Secangkun menghela napas. "Aku mengerti semua yang kamu katakan ini, tapi ada satu yang akan menyebabkan trauma sehingga hatimu sulit mengatasinya." Vincent berkata, "Kalau begitu aku tidak bisa membantu ayah. Bibi Han tidak mudah bisa kembali. Jika ibu tahu maka dia mungkin akan bertarung habis-habisan dengannya. Dia tidak akan berhenti sebelum dirinya mengusir Bibi Han dari Jinling. Kalau seperti itu kamu harus memikirkan apa yang harus kamu lakukan." Secangkun kaget ketika dia mendengar ini. Dia paling takut dengan adegan ini. Dia paling takut adegan ini terjadi. Jika Malan benar-benar tahu Han Making telah kembali, dia pasti akan mencari masalah dengan Han Making dan tidak akan berhenti sebelum berhasil. Secangkun hanya bisa menghela napas. Aku akan memikirkannya dengan baik untuk memikirkan cara penyelesaiannya. Secangkun mengantar Yichen ke panti asuhan, dirinya pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan untuk menghadiri pertemuan. Begitu Yichen turun, dia melihat Li Xiaopen sedang menunggunya di pintu gerbang. Gadis itu segera berlari menghampirinya ketika dia melihatnya datang. "Kak Yichen," suara Li Xiaopen terdengar serak. Kemudian dia langsung menangis dalam pelukan Yichen. Dia berkata sambil menangis, "Kak Yichen, kamu cepat pikirkan cara. Aku benar-benar takut kalau adik-adik itu tidak bisa ditemukan kembali." Yichen menepuk punggungnya dan berkata dengan serius, "Kamu tenang saja. Aku pasti akan memikirkan cara." "Apakah Bibi Li sudah pulang sekarang? Apakah ada petunjuk baru?" Mata Li Chopin merah sambil menggelengkan kepala. "Bibi Li dan lainnya masih belum pulang. Aku juga tidak tahu apakah ada perkembangan atau tidak. Mereka sedang berbicara." Sebuah taksi berhenti di depan pintu panti asuhan. Bibi Li dan kepala panti asuhan yang terlihat cemas keluar dari taksi. Yichen segera memapa Bibi Li dan bertanya, "Bibi Li, apa yang dikatakan pihak kepolisian? Apakah ada petunjuk?" Bibi Li tersenyum pahit ketika melihat Yichen. Dia berkata, "Pihak polisi sedang membuka kasusnya. Mereka sedang melihat kamera pemantau, tapi satu-satunya petunjuk adalah mereka mengendarai sebuah mobil Ipeco putih. Mereka seharusnya berjumlah 6 sampai 7 orang. Setelah mereka membius anak-anak, mereka memasukkan semuanya ke mobil dan sudah keluar dari kota." Yichen bertanya, "Apakah pihak polisi sudah melakukan pengejaran?" "Sudah." Bibi Li menghela napas dan berkata, "Mobil mereka memakai plat nomor dan meluncur cepat di jalan tol. Dicurigai mereka telah mengubah plat nomor sewaktu berada di jalan tol. Mobil Ipeco adalah produk Jinling dan ada banyak mobil jenis ini. Akan sulit menemukan mereka jika tidak ada nomor plat." Yichen mengangguk dengan serius. "Dalam kondisi seperti ini mungkin akan sulit mendapatkan hasil dalam waktu singkat jika hanya mengandalkan polisi. Jika ingin menemukan penjahat dalam waktu singkat atau mencari informasi yang ada kaitannya dengan penjahat, maka harus mencari kerjasama dunia bawah tanah. Mereka memiliki banyak koneksi yang tersebar di berbagai lapisan masyarakat, maka informasi mereka lebih cepat dari pihak polisi." Ketika memikirkan ini, Ye Chen menelpon Hongwu. Hongwu adalah penguasa bawah tanah Jinling. Koneksi yang dimiliki lebih banyak dari orang biasa. Teleponnya baru terhubung, dia bertanya dengan hormat, "Master Yi, apakah Anda ada perintah?" Ye Chen berkata, "Ada 10 anak berusia 2 sampai 3 tahun yang dicuri penjahat di panti asuhan Jinling tadi malam. Kamu sudah lama di dunia bawah tanah, Jinling. Tolong bantu selidiki apakah akhir-akhir ini ada kabar tentang penjualan anak-anak atau ada orang yang sedang mencari keberadaan anak-anak. Banyak kasus yang bisa diselesaikan bukan karena para penyelidik hebat atau ada bantuan dari teknologi tingkat tinggi, tapi itu karena para penjahat. Ada kelompok khusus yang bisa memberikan petunjuk. Misalnya kasus pembunuhan, pihak polisi akan mulai mengkonfirmasi identitas mayat, lalu bergerak pelan. Tapi semua orang di dunia persilatan tahu bahwa orang ini telah menyinggung siapa dan terlibat dalam hal apa dan kemungkinan dibunuh oleh siapa. Misalnya lagi, ada seorang yang kehilangan mobil di daerah setempat. Jika melapor polisi, maka prosedur polisi adalah menyelidiki keberadaan mobil itu ada di mana, hilangnya di mana, kemudian melihat video pengawasan tentang orang yang pernah melakukan kontak dengan mobil ini. Tapi jika menanyakan
kepada dunia bawah tanah, siapa penduduk setempat yang mencuri mobil atau siapa penduduk setempat yang menampung hasil mobil curian, siapa yang pernah melihat mobil yang hilang, maka pada dasarnya hasil pemeriksaan mereka akan sangat akurat. Tapi masalah pentingnya adalah dunia bawah tanah ada peraturan yang sangat jelas. Meskipun itu orang dalam, maka kemampuan dan statusnya harus sesuai dengan informasi ini. Jika tidak, maka tidak bisa mendapatkan apa-apa juga. Misalnya seorang preman kecil, jika ingin tahu bisnis apa saja yang dilakukan Hong Wu akhir-akhir ini, preman makan bersama siapa saja dan bertemu dengan siapa saja, maka itu semua tidak mungkin bisa mereka dapatkan. Tapi jika Hong Wu ingin tahu apa yang dilakukan seorang preman kecil akhir-akhir ini sering berhubungan dengan siapa saja, selama dia buka suara, maka anak buahnya akan segera mencarikan informasi untuknya. Hong Wu tahu kalau Yi Chen tinggal di panti asuhan sewaktu kecil, jadi dia tahu kalau Yi Chen akan sangat marah karena anak-anak di panti asuhan dicuri. Jadi dia segera menyelidikinya. 10 menit kemudian ada sebuah petunjuk dari Hong Wu. Ada seorang bernama Liu Zhao Chen. Sewaktu makan bersama teman-teman sedang mencari tahu di mana bisa membeli anak kecil di Jinling. Yi Chen segera bertanya, siapa Liu Zhao Chen ini? Hong Wu berkata, orang ini adalah orang Jinling. Dari kecil sudah mencuri. Keluarga mereka melakukan bisnis pencurian. Sebelum dirinya dewasa, dia sudah melakukan banyak kegiatan ilegal dan kriminal. Mencuri sewaktu kecil, merampok, dan menculik. Setelah dewasa, orang ini akan melakukan apa saja selama bisa menghasilkan uang. Dalam beberapa tahun ini, orang ini dan keluarganya melakukan bisnis membajak film. Mereka diam-diam menyelinap ke bioskop dengan kamera video untuk mengambil video kemudian menjual bajakannya. Mereka menghasilkan banyak uang waktu itu. Ada orang besar yang berinvestasi dalam sebuah produksi film. Film mereka segera dibajak begitu dirilis. Kemudian orang besar itu menyewa orang untuk memotong satu tangannya. Sejak saat itu dia tidak melakukan bisnis pembajakan film lagi. Keluarga mereka beralih profesi dengan melakukan perdagangan manusia. Keluarga mereka khusus menjual anak-anak di bawah umur. Mereka biasanya menjualnya kepada pengemis yang ada di bagian selatan. Dirinya terkadang juga menyewakan sekelompok pengemis anak-anak. Beberapa waktu lalu, pihak kepolisian menargetkan kelompok yang mengendalikan pengemis anak-anak. Mereka melakukan operasi penyelamatan anak-anak. Jadi para pengemis sedang membeli anak-anak di mana-mana sekarang. Dia secara khusus untuk mencarikan anak-anak untuk para pengemis. Yi bertanya dengan dingin, satu keluarga orang ini melakukan bisnis ini? Benar, Hong Wu berkata, satu keluarga ada 6 orang, ayahnya, ibunya, dia ada 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan yang semua melakukan bisnis ini. Yi menargetkan menggertakkan giginya dan berkata, sampah seperti ini pantas mati. Saat itu Yi bertanya lagi, Hong Wu, apakah kamu tahu ada di mana orang ini sekarang? Aku ingin tahu keberadaannya selama 2 hari ini. Hong Wu berkata, sedang diselidiki, seharusnya akan segera diketahui. Yi menjawab, ya. Dia berkata lagi, langsung beritahu aku jika ada petunjuk. Hong Wu berkata dengan hormat, baik Master Yi, aku mengerti. Yi menutup teleponnya. Dia berbalik kembali ke arah Bibi Li Chopin, dan dia berkata, Bibi Li Chopin, kalian berdua tidak perlu terlalu khawatir. Aku sudah meminta teman yang punya koneksi besar untuk menyelidikinya. Aku rasa akan segera mendapatkan petunjuknya. Mata Bibi Li terlihat merah. Yi terima kasih. Yi segera berkata, Bibi Li, apa yang Anda bicarakan? Aku berasal dari panti asuhan. Adik-adik di panti asuhan hilang, maka aku pasti akan memikirkan cara untuk mencari mereka kembali. Li Chopin berkata dengan suara serak, Kak Yi kamu menyumbangkan begitu banyak uang kemarin. Bibi Li berkata dalam perjalanan pulang kemarin dia bilang akan memasang kamera pemantau di panti asuhan. Tidak disangka hari ini ketika mengatakan Li Chopin tidak bisa mengendalikan diri dan menangis. Yi sangat mengerti Bibi Li dan Li Chopin. Orang-orang yang bekerja di panti asuhan sangat baik. Mereka menganggap anak-anak yang tidak ada orang tua ini sebagai anak sendiri dan menjadikan diri mereka sendiri sebagai kepala keluarga anak-anak ini. Panti asuhan kehilangan 10 anak sekaligus. Ini adalah pukulan besar bagi mereka. Yi baru hendak menghiburnya, tapi ada telepon masuk dari Hong Wu. Dia segera mengangkatnya. Dia mendengar Hong Wu mengatakan, Mas Ri, aku sudah menyelidiknya. Liu
Zhao Chen mencari teman-teman tadi malam lalu meminjam sebuah mobil Iveco. Mereka berenam sekeluarga keluar dari rumah malam tadi dan tidak ada petunjuk sejak dini hari. Meminjam sebuah mobil Iveco, Chen mengerutkan alisnya dan berkata dengan dingin, "Orang yang menculik anak-anak juga memakai mobil Iveco. Aku pikir pasti orang ini dan keluarganya yang menculik anak-anak ini." Hong Wu segera berkata, "Mas Ri, apakah perlu memberikan nomor telepon orang ini kepada pihak kepolisian sekarang sehingga polisi bisa menangkapnya dengan menelusuri posisinya?" Chen berkata dengan dingin, "Tidak, orang yang khusus menculik anak-anak tidak bisa hanya dibiarkan di penjara. Aku mau nyawa mereka." Hong Wu segera merasa kaget dan berkata, "Aku bisa melakukan apa saja kalau Master Yi memerlukan." Chen bertanya, "Apakah kamu bisa memastikan posisi orang itu dengan nomor teleponnya?" Hong Wu berkata, "Tidak masalah, aku akan menggerakkan orang-orang bagian perhubungan sehingga bisa melacak posisi mereka." Chen berkata, "Baik, kamu pastikan posisi sekarang." Hong Wu segera berkata, "Mas Ri, beri waktu 5 menit." "Baik." Chen menutup telepon lalu segera menelpon Chen Jekai. Dia bertanya, "Ada berapa banyak helikopter yang bisa digerakkan di Jinling saat ini? Masing-masing bisa memuat beberapa orang." Chen Jekai berkata, "Tuan Muda, Hotel Buckingham Palace ada 2 helikopter. Setiap helikopter memuat 20 orang. Ada perusahaan penerbangan yang diinvestasikan keluarga Yi di bandara. Ada 3 helikopter berukuran sedang yang setiap helikopter memuat 8 orang." Chen menjawab, "Ya." Dia berkata, "Minta semua helikopter melakukan persiapan, bawa orang-orang terbaikmu. Selain itu, kamu minta salah satu helikopter menjemputku di dekat panti asuhan Jinling." Janji Kai segera bertanya, "Apa yang ingin Tuan Muda lakukan?" Chen berkata dengan dingin, "Aku akan menegakkan keadilan." Wow, luar biasa guys. Ceritanya sangat seru, sangat membuat kita penasaran untuk bisa mengetahui bagaimana kelanjutannya. Tapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkannya di video selanjutnya, di part berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.